Ada 4 hal yang menjadi alasan kenapa kita harus menghidupkan hati. Ahamiyatu ihya'il qulub. Ya, di materi ya, ditulis ya. Ahamiyatu ihya'il qulub. Pentingnya menghidupkan hati. Iwafillah rahimakumullah. Pertanyaan pertama, kenapa kita harus menghidupkan hati? Karena hati ini ternyata Allah telah tegaskan dalam Al-Quran, dia memiliki beberapa karakter-karakter khusus. Hati yang selamat, hati yang dekat dengan Allah, hati yang terjaga, ulaika humul muttaqun. Mereka adalah orang-orang bertakwa. Turun lagi karakter hati-hatinya orang-orang munafik, karakternya hatinya orang-orang kafir dan sebagainya. Di awal-awal surat Al-Baqarah, Allah telah tegaskan bahwa nanti ya ada orang-orang yang memiliki karakter hati sesuai dengan kondisi keimanannya masing-masing. Gitu. Kenapa harus dihidupkan? Karena hati ini ada potensi mati, bahkan ada potensi dia tidak bangkit kembali. Summa qasat qulubukum. Hati mereka keras membatu. Disebabkan karena kesombongan mereka, disebabkan karena banyaknya pengulangan-pengulangan perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan itu iwafillah rahimakumullah tidak menutup kemungkinan kena kepada kita semua yang juga sebagai manusia biasa yang memiliki keterbatasan, memiliki kealpaan, kekhilafan dan sebagainya. Sangat berpotensi juga kita akan mengalami kematian dalam hati kita. Makanya harus dihidupkan. Yang pertama, kenapa hati harus dihidupkan? Al-qalbu mahallu nadharir Rabbi subhanahu. Nah, diulang. Al-qalbu ari hate mahallu nadharil qalbi subhanahu. Tempat perhatiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas dalam hadis riwayat Muslim, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ya. Jadi Allah moal ningali hideungna anjeun, bodasna anjeun, jangkungna, begangna dan sebagainya. Tidak jadi patokan di hadapan Allah. Tidak jadi patokan gambaran wajah kita dan sebagainya. Yang akan dinilai dan diperhatikan oleh Allah adalah hati dan amal-amal kalian. Karena pusat perhatian Allah, berarti ini harus kita perhatikan. Gitu ya. Berarti ini harus kita perhatikan baik-baik. Jangan sampai kita terlena dengan godaan-godaan dunia yang melenakan kita sehingga kita lupa memperbaiki kondisi hati kita masing-masing. Coba lihat. Allah atau Rasul menggunakan kalimat ila qulubikum wa amalikum. Hate heula kemudian amal. Sabab iwafillah, amal seseorang itu tergantung hatinya. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Kata Rasul, ingatlah dalam jiwa manusia itu, tubuh manusia itu ada segumpal daging. Lamun eta segumpal daging beres semua amalnya. Kalau hatinya rusak, rusak semua amalnya. Kenapa kita terkadang memiliki naik turun semangat beribadah? Terkadang ada sholat maghrib aya deui versi mangga sekali, udah mau bisa diulang. Padahal aya YouTube, gitu ya. Angger we alasan teh diteangan. Tapi karena imannya sedang lemah, goyah atuh aya versi mah. Pengajian oge da ya. Mang Sohana. Ya. Ibu-ibu kumargi aya versi atau agenda pengawasan orang sambil ngebal persib sebagainya. Ya. Oh ya, keimanan iwafillah. Maka karena hati tempat perhatian Allah, maka inilah yang menjadi penentu. Al-yauma atau yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin
salim. Ya, nanti kita bahas ada 12 istilah hati yang digunakan dalam Al-Quran, yang nanti kita akan lihat kira-kira posisi hati kita ada di istilah yang mana. Nanti kita bahas insya Allah sekitar jam 12 lah insya Allah ya begitu. Jadi wafilah rahmakumullah, kenapa disebutkan hati dulu? Karena hati penentu amal. Ya, karena hati penentu amal dan itu yang menentukan amal. Bahkan kualitas amal seseorang juga ditentukan dari niatnya. Wan niyah mahalluha fil qalb. Niat itu tempatnya di sini. Begitu ya. Makanya tadi saya ijazahkan doa kepada antum semuanya, Allahumma ja'al a'malana sholihah. Ya Allah, jadikanlah amal-amal kami ini semuanya amal soleh. Ya, amal soleh, masak amal soleh, mencari nafkah yang halal amal soleh, menggauli istri juga amal soleh. Mabit amal soleh, kabur tidak mabit amal salah itu, kada itu kabur begitu ya. Jadi panitia teh nggak haja nyian mabit dia ngarah-ngarah kabur dawa angkot jam sakieu gitu. Ya bisa anu panitia iwapila rabbakumullah. Maka ini alasan pertama kenapa harus hidup, karena Allah melihat kualitas hati kita. An-niyatu mahalluha fil qalb. Biasakan baca doa tadi, Allahumma ja'al amalana sholihah. Ya Allah, jadikanlah amal-amal kami semuanya amal sholih. Wali wajhika khalisah. Ya Allah, jadikanlah amal kami ini ikhlas karena ya, tidak ingin dipandang oleh manusia. Biarkanlah Allah yang memberikan penilaian. Karena ternyata iwafillah, mereka yang kemarin terlihat indah di pencitraan, hari ini juga rusak dengan citranya itu sendiri. Yang kedua, kenapa kita harus menghidupkan hati? Karena al-qalbu sifatuhu tataqallab. Yang kedua, kenapa hati harus dihidupkan? Karena hati ini sifatnya bolak-balik. Kumaha kondisi masing-masing. Kumaha kondisi orang. Ieu mah jujur we jujur. Lamun keur loba duit rungsing teu kira-kira. Lamun antum loba duit rungsing keneh, hayang naon deui atuh gitu. Ya, justru iwafillah biasana, imana, duka antum. Lamun loba duit teh luar biasa. Tapi lamun keur loba duit, bahkan teu boga duit rungsingna kacina. Kaum eleh, aduh luar biasa. Rungsing. Tong ningali ka Mang Suhana tuh mang biasa. Da urang ge sarua begitu. Jadi, iwafillah rahmakumullah, tataqallab. Karakternya begitu, karena sifat hati itu qalb itu bolak-balik, tergantung situasi kondisi, tergantung kita sendiri mengetahui kondisi kita masing-masing. Kata Rasul, rahimallahu mra'an alima qadra nafsihi. Rahimallahu mra'an, Allah merahmati orang yang alima qadra nafsi, yang tahu kadar kehidupannya masing-masing. Lamun urang geus ngarasa, mau balik ya. Mulai ya, ngagoda ya, istighfar, buru-buru istighfar, buru-buru lempengkeun deui niat, buru-buru minta nasihat. Karena kata Imam Ali rahimahullah, salah satu cara untuk menghidupkan hati itu adalah minta nasihat. Makanya ketika para sahabat kemudian bertemu dengan Rasul, pertama kali yang kemudian disampaikan para sahabat ke Rasul, lain manawi ayat 100. Lain gitu. Tapi nawan, ausini ya Rasulullah, ausini ya Rasulullah. Itu kebiasaan para sahabat. Mereka minta nasihat dari Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa nasihat Rasul lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Mereka mengetahui bahwa nasihat ini betul-betul akan menuntun mereka dalam kebaikan dan ketaatan. Begitu juga kita, mintalah nasihat kepada siapapun yang bisa antum temui. Ya, contoh misalkan antum panggil jeung tukang beca, cing mang pangnasehateunkeun abdi mah. Teu si mang teh cing jang atuh cenah gitu ya. Kade yang mun dinasihatan tong balik ngamek. Ongko minta nasihat tapi ngamek begitu ya. Eta salahna urang mah begitu ya. Nyalempeng we geus tarima we ke urang sebagai sebuah nasihat. Karena ad-dinu an-nasihah. Karena agama ini adalah nasihat. Ada doa yang diajarkan Rasul. Doa ini dibaca setelah beres sholat wajib.
Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, duhai Allah yang selalu membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi, tetapkan hatiku ya Allah, ala dinik, agar ada selalu di jalanmu, agar berada dalam agamamu, agama yang hanif, lurus dan sebagainya. Iwafillah, suatu hari Nabi Musa alaihissalam pernah mengeluh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada riwayat yang sahih yang menyampaikan gambaran sekelas Nabi Musa saja, dia pernah mengalami satu kondisi kefuturan. Gitu ya. Jadi lamun antum putur, wajar Nabi Musa oke putur. Tapi bedana Nabi Musa meminta ke Allah, ya Allah, gantilah hati ini dengan hati yang baru. Karena ternyata hati yang saya miliki ini tidak kunjung menuntun saya dalam kebaikan dan ketaatan. Ya, antum boleh minta ya Allah, hati nu ieu mah cigana hese ya Allah, diajak taat, diajak lempeng, diajak bener teh begitu ya. Minta sama Allah supaya diganti dengan hati yang baru. Sugana tuh antum ketika Rasulullah dibelah dadana begitu kan? Isra Mi'raj dan sebagainya. Gaya begitu. Minimalnya Allah nanti mengkondisikan kita. Salah satunya iwafillah, cara Allah membersihkan hati kita ada dengan ditempa berbagai macam ujian, dan semakin berat ujian, insya Allah semakin terkondisikan kondisi hati kita semuanya. Al-ujratu biqadril masyaqqah. Gaji mah kumaha gawe. Gawe sama culen. Ya, meureunana urang teh dibere oge sama culen. Beda aja nganu pekerja yang lebih dari itu. Pan aya iwa urang makan gawe sabulan, teu gawe sabulan, tapi nu teu gawe teh dibayar begitu kan. Taeta nu hade. Ya, urang mah gawe teu digawe teu dibayar geus bogo, pas gawe teu dibayar. Aya nu kitu. Nah, kamu diajuk mah gitu ya. Alhamdulillah begitu. Jadi wafilah, hati-hati. Ya tataqallab, dia punya karakter bolak-balik. Makanya kata Rasulullah, hati ini baina asabi'ir rahman, di antara dua jarinya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus minta petunjuk. Bahkan kalau boleh antum seperti Nabi Musa, minta ya Allah, ya hati hese pisan ya Allah, diajak taat, diajak bener. Gampang pisan nurutkeun hawa nafsu misalkan begitu ya. Mudah sekali rapuh, mudah sekali tergoda. Ya, ngalewat muning hadapan urang kabihita. Tapi ramuning begitu kan. Beda tuh di baju begitu ya. Naudzubillah. Dedah teuing meuni rabu-rabu teuingnya ningali muning wae begitu ya. Jadi harus dihidupkan karena dia punya karakter bolak-balik. Makanya kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bih. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya fillah, kalau antum baca hadis nanti antum teh apal cangkem. Bisi beda jeung riwayat anu sesungguhna. Kata para ulama muhaddisin, biasakan akhiri dengan kalimat au kama qala sallallahu alaihi wasallam, atau seperti yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu adab kita dalam menyampaikan riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbicara dusta atas namaku, ongkoh ngomong ke Rasulullah tapi Rasul tengah riwayatkeun, berarti antum ngebohong atas nama Rasulullah. Hati-hati. Makanya kalau antum ragu isi hadisnya sesuai dengan riwayatnya, biasakan kata para ulama muhaddisin au kama qala sallallahu alaihi wasallam.